Perkenalkan, nama saya Mega Christine Mustafa. Saya dari 5 Mia 1 dengan NIRAM 2019 010031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang atau mereview tentang tujuan dan strategi iklan. Yang pertama itu tujuan umum perusahaan beriklan. Itu ada beberapa. Yang pertama itu menciptakan kesadaran bermerek dalam benak konsumen. Itu terbagi dua. Yang poin pertama itu brand and awareness. Di sini itu membuat konsumen tetap dapat mengingat sebuah merek hanya dengan melihat warna ataupun logo. Yang kedua itu brand equity. Ini merupakan kekuatan merek dalam mempengaruhi konsumen dengan cara konsumen akan tertarik hanya dengan melihat merek dari sebuah produk. Yang kedua itu memberikan informasi tentang keunggulan merek dengan merek yang lain, baik di desain, warna, dan ukuran ataupun lain sebagainya. Dari desain dan warna dan ukuran pun akan berbeda-beda. Ada yang beberapa produk hanya memiliki beberapa warna tidak lengkap. Bahkan ukuran juga tidak semua orang dapat memiliki atau tidak dapat membeli satu buah produk itu karena tidak memiliki ukuran yang komplit. Yang ketiga itu memaparkan suatu merek dengan keadaan emosi dan perasaan. Contohnya itu alat elektronik zaman dulu dan sekarang. Pasti konsumen akan lebih memilih barang yang zaman sekarang karena pasti memiliki kapasitas dan kecanggihan yang lebih daripada yang dulu. Selanjutnya itu mengubah citra personalitas sebuah produk pada image yang sudah ada. Yang saya ambil yaitu Dettol. Yang sekarang sebuah sabun sudah memiliki sebuah merek, di mana pada zaman dahulu itu banyak sabun yang tidak memiliki merek. Yang kelima itu memberi persepsi positif pada calon konsumen, yang artinya sebuah produk memberikan persepsi yang positif agar para konsumen akan memilih karena adanya sebuah persepsi ataupun kemajuan dari yang dulu tidak memiliki komposisi yang dimiliki produk yang sekarang. Yang selanjutnya mengarahkan konsumen untuk membeli produk dengan adanya sebuah diskon ataupun yang sering dibilang dengan ukuran yang makin besar namun harganya tidak terlalu mahal. Yang selanjutnya, iklan berhasil jika memenuhi yang namanya AIDCDA. Itu ada attention, interest, desire, conviction, decision, dan action. Di mana keenam AIDCDA tersebut memang memiliki keterikatan. Ada yang menarik daya tarik, ada yang memunculkan keinginan untuk mencoba, dan adanya tindakan untuk membeli dari konsumen tersebut. Selanjutnya, strategi proses periklanan, yaitu perusahaan yang ingin melakukan periklanan itu harus memiliki relevansi atribut produk ataupun memiliki merek yang baru yang mengganti merek-merek yang sudah dimiliki oleh pesaing. Selanjutnya, keputusan itu ada 5, yaitu ada harus adanya mission atau tujuan. Yang kedua ada money, yang ketiga ada message, keempat ada media, dan kelima ada measurement. Di mana kelimanya juga saling terikat, di mana harus ada uang dan ada pesan yang akan ditangkap oleh konsumen. Ada juga harusnya media untuk alat konsumen menerima iklan tersebut. Dan yang terakhir itu yang akan dibilang dengan atau sering kita sebut dengan pengendalian iklan ataupun yang disebut seringnya dengan penyesuaian. Selanjutnya ada beberapa konsep daya tarik. Yang pertama itu daya tarik pada iklan rasional, yaitu adanya kenyataan dan perbandingan. Yang kedua daya tarik pada perasaan dan emosional, yaitu menyangkut dengan perasaan dan emosional dari seorang konsumen. Yang ketiga itu pertimbangan dan dalam merencanakan perasaan dan emosi. Memang pemasar harus memiliki target atau tujuan. Pemasar juga harus tahu waktu yang tepat untuk iklan. Ketiga itu harus tahu kapan durasi, berapa lama durasi yang akan ditayangkan supaya dapat diserap oleh konsumen. Dan yang paling penting itu harus ada kelebihan dan kekurangan iklan supaya target ataupun sasaran dapat ditembak dengan tepat. Hanya ini yang dapat saya review kembali. Terima kasih.